Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taki, perwakilan kelompok 4. Pada kali ini saya akan bahas mengenai analisis kesesuaian lahan khususnya di Kabupaten Klaten yang merupakan hasil dari praktikum pemetaan tata guna lahan 2024. Tujuan dari acara pada kali ini yaitu memetakan kelas kesesuaian lahan pada area kajian khususnya di sini Kabupaten Klaten dan memberikan rekomendasi terkait spesies yang tepat untuk ditanam di area kajian sesuai dengan kelas kesesuaian lahan. Ini merupakan hasil dari pengolahan kita di kesesuaian lahan. Jadi mendapatkan hasil seperti yang terlihat teman-teman pada kali ini itu didapatkan dari perolehan data LMU dan kita mengambil sampel pada masing-masing LMU tanaman apa saja yang terdapat pada LMU tersebut. Dan kita dapatkan pada beberapa LMU ini terdapat jenis tanaman pisang, contohnya di sini. Dan kita analisis kesesuaian lahannya berdasarkan literatur yang ada. Kita analisis kesesuaian lahannya dan apabila terdapat batasan-batasan atau terdapat faktor pembatas yang berbeda dengan literatur tersebut dituliskan. Dan di sini tertera pembatasnya ada OA sama EH di sini. Itu seperti yang teman-teman lihat, di sini ada tanaman pisang dan terdapat S1 pada wilayah tengah di Kabupaten Klaten yang berwarna orange. Selanjutnya ini pada tanaman belimbing terdapat yang sangat sesuai atau S1 hanya pada sebagian kecil di wilayah Kabupaten Klaten yang warna orange tadi itu. Dan S1 yang memiliki batas OA dan EH itu terdapat di beberapa bagian lainnya. Begitu juga dengan jenis tanaman mangga yang di sini ternyata bahkan ada yang hingga mencapai S3 di sini dengan pembatas yang NR dan OA. Selanjutnya pada jenis tanaman jagung di sini juga terdapat beberapa pembatas lain yaitu S1 dengan batas WAEH dan S1 WAOA. Selanjutnya juga ada jenis tanaman lamtoro yang bahkan ini tidak cocok ditanam di wilayah yang bertuliskan merah itu. Walaupun sebenarnya masih ada yang cocok ditanam di wilayah Kabupaten Klaten seperti yang terlihat di bagian selatan. S1 dengan ada pembatas juga WA sama OH. Selanjutnya di sini juga ada jambu biji yang masih cukup sesuai ditanam di Kabupaten Klaten. Selanjutnya ada tanaman jati yang seperti terlihat dijumpai di lumayan luas LMU yang ada di Kabupaten Klaten dan di sini terlihat cukup sesuai, bahkan sangat sesuai S1 walaupun ada pembatas OA ya. Selanjutnya ada juga jenis tanaman kelengkeng. Di sini juga terdapat cukup sesuai dan bahkan sangat sesuai karena S1 semuanya walaupun ada pembatasnya masing-masing. Jenis tanaman randu juga di Kabupaten Klaten sesuai karena S1 yang di sini mendominasi walaupun ada S2 yang ada di LMU bagian tengah. Gitu. Dan jenis tanaman pinus yang ada di Kabupaten Klaten itu ada di bagian pucuk yang mendekati lereng Merapi. Selanjutnya ada jenis tanaman nangka seperti yang terlihat di sini sesuai dengan daerahnya masing-masing. Lanjut jenis tanaman sawo yang juga sesuai ditanam di Kabupaten Klaten. Begitu juga tanaman kedelai yang ada wilayah yang sesuai yang di sini tertulis S1. Walaupun ada yang S3 tapi itu bagian kecilnya. Lalu jenis tanaman mahoni juga di sini sesuai tapi dengan pembatas-pembatas yang ada. Di jenis tanaman kelapa juga sesuai walaupun ada pembatasnya juga. Tanaman sengon pun sama sesuai walaupun ada yang S2 tapi pembatas-pembatasnya tidak terlalu banyak ya teman-teman. Selanjutnya ada kayu putih yang di sini dirasa tidak ada yang S1 ya, tidak ada yang sangat sesuai namun masih bisa ditanam anggapannya. Gitu. Selanjutnya ada jenis tanaman padi. Di sini didominasi S1 yang berarti sangat sesuai ya teman-teman. Dan ini kita menggunakan pendekatan
yang aktual. Jadi kesesuaian lahannya kan ada yang aktual dan potensial. Kita pada praktikum kali ini kita menggunakannya yang aktual, yang kita temukan di lapangan dan kita cek dengan studi literatur. Itu teman-teman. Oke, selanjutnya jenis singkong di sini juga S1 yang berarti aktual, yang berarti sesuai. Selanjutnya di sini juga ada pepaya yang terlihat S1 juga, ada S1-nya walaupun ada S2 tapi masih terhitung sesuai, berarti belum N, ya kan. Selanjutnya di sini juga sukun S1 semua walaupun ada pembatas-pembatas yang lain. Selanjutnya ada tanaman kacang tanah yang di sini terbilang sesuai ya teman-teman. Gitu. Dan selanjutnya melinjo di sini juga didominasi oleh S1 walaupun ada beberapa pembatas. Dan kesimpulan dari praktikum pada kali ini itu dalam upaya memetakan kelas kesesuaian lahan pada area kajian Kabupaten Klaten itu dilakukan analisis faktor lingkungan yang melihat kita dari LMU-nya. Kan LMU kita di Kabupaten Klaten ada curah hujan, kelaringan sama TBE-nya juga kan. Kelaringan, curah hujan, jenis tanahnya juga kita lihat di sana. Nah, oleh karena itu kita analisis kesesuaian lahan berdasarkan faktor-faktor tersebut gitu. Dan faktor-faktor tersebut kita bandingkan dengan studi literatur tadi. Dan berdasarkan analisis kesesuaian lahan, kita ambil contoh di LMU 1 dan LMU 2. Berarti pada LMU 1 cocok ditanami oleh tanaman singkong, pisang, belimbing, jati, lamtoro, sawo, sengon, jagung, dan padi. Dan pada LMU 2 cocok tanami pisang, belimbing, jati, kelapa, sengon, sukun, melinjo, dan padi juga. Itu teman-teman. Jadi pada praktikum kali ini memang kita menggunakan pendekatan kesesuaian lahan yang aktual, teman-teman. Walaupun bisa digunakan kesesuaian lahan yang potensial, namun kita harus melakukan perhitungan pada setiap LMU yang ada. Jadi contohnya di sini saya ada 18 LMU harusnya dilihat kesesuaian lahannya keseluruhannya gitu dan dibandingkan dengan literatur yang ada. Gitu teman-teman, semoga pada acara pada kali ini membantu untuk mengetahui cara analisis kesesuaian lahan dan mengetahui kesesuaian lahan yang ada di Kabupaten Klaten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.